Assalamualaikum sahabat Permata Jonggol. Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di acara Tanya Dokter di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol. Hari ini narasumber saya adalah salah satu dokter gigi yang baru saja bergabung di Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan saya ingin bertanya dan membahas tentang gigi berlubang pada anak. Dan saya perkenalkan di sini adalah Dokter Gigi Rizka Uli. Apa kabar dokter? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Selamat bergabung di Rumah Sakit Permata Jonggol, dok. Terima kasih. Saya hari ini ingin sekali membahas tentang gigi ya, gigi berlubang pada anak. Sebetulnya gigi berlubang pada anak itu penyebabnya apa sih, dok? Pada anak ya. Jadi kalau pada anak itu banyak sekali penyebabnya. Pertama, anaknya juga masih belum tahu bagaimana cara menyikat giginya sendiri kan. Seperti itu. Terus kedua, anak kecil itu juga suka makanan yang manis karena ya itu memang makanan kesenangan mereka gitu, yang sulit kita hindarin, sulit kita larang gitu. Jadi sebagai orang tuanya memang dari orang tuanya lah yang membantu untuk menjaga gigi. Nah, kalau penyebabnya itu biasa seperti itu. Nah, kalau harusnya dok, gigi itu dipelihara seperti apa sih untuk anak-anak itu? Apakah anak-anak gigi ini harusnya sering-sering sikat gigi kah gitu? Ataukah misalnya anak ini nggak boleh sama sekali nggak boleh makan gula atau minum susu atau seperti apa dok? Oke. Sikat gigi sama seperti orang dewasa, sehari 2 kali. Dua kalinya itu pada saat dia bangun tidur, misalnya dia mandi, itu bukan pas mandi dia sikat gigi terus dia makan dia sekolah, itu salah. Jadi harusnya dia mandi aja, habis itu dia makan baru sikat gigi. Jadi sebelum dia sekolah dia sikat gigi. Jadi 1 harian itu giginya bersih. Terus malamnya dia udah makan snack, udah mau tidur baru sikat gigi. Jadi jangan udah mau tidur sikat gigi, mau tidur sikat gigi terus makan snack, akhirnya tidurnya kotor. Nah itu yang suka salah. Dan kedua, dia juga caranya itu pertama mereka pasti belum bisa, jadi mamanya harus bantu ajarin dulu sebisanya dia dulu. Yang penting dia tahu bahwa sebelum tidur dan setelah mandi, setelah mau pergi sekolah, dia tahu itu waktunya sikat gigi gitu. Dia harus sudah dibiasakan ya sejak dini. Disiplin. Cara dan waktunya itu yang penting. Nah, sebetulnya seberapa penting dok? Mulai kapan sih harusnya seorang tua itu mulai mengenalkan sikat gigi pada anak untuk mencegah gigi berlubang, dok? 6 bulan biasanya giginya sudah tumbuh ya. Cuman caranya tidak langsung pakai sikat gigi seperti kita, tapi dia pakai kasa yang dikasih air hangat, dilap-lap seperti itu. Nah, nanti udah giginya semakin banyak, diajarkanlah pakai dulu sikat gigi yang halus dan tipe sikatnya itu yang kecil sesuai dengan mulutnya. Makin dia gede, udah seperti dewasa seperti itu. Kalau untuk odolnya sendiri dok ya, untuk pasta gigi, ini biasanya harusnya mulai memakai pasta gigi pada anak usia berapa, dengan dosis berapa banyak, dan misalnya udah mulai satu rumah biar nggak repot nih orang tuanya ganti-ganti sikat gigi, ganti-ganti odol banyak variannya, itu berapa tahun? Jadi kapan dia boleh pakai pasta gigi gitu ya? Dan yang kedua adalah kapan anak ini boleh punya atau memakai pasta gigi yang sama dengan satu keluarga semuanya? Oh, kalau pakai pasta gigi bersamaan itu tidak boleh. Jadi setiap individu harus punya sikat giginya. Pasta gigi dok, odolnya boleh kan tidak bercampur ya. Terus pertanyaannya juga tadi, mulai kapan dia pakai odol? Ya. Odolnya itu harus yang berfluoride tentunya. Tapi pada saat yang tadi pertama dia dari 6 bulan dia pakai kasa, itu dia tidak perlu pakai odol ya, tidak perlu, cukup kasa. Sampai di usia 1 tahun dia sudah harus pakai odol yang berfluoride. Nah, fluoride-nya itu juga tidak sama dengan orang dewasa. Dan kemasan odol sekarang sudah baik kok, dia sudah disesuaikan. Jadi boleh ya pakai pasta gigi anak-anak yang berfluoride ya. Dan berapa jumlahnya? Sebiji jagung. Gitu. Sesuai dengan ukuran sikat gigi pada anaknya ya, yang kecil-kecil gitu. Baik dok. Nah, dan yang terakhir nih pertanyaan saya, kapan harusnya orang tua itu membawa anaknya untuk
ke dokter gigi walaupun misalnya giginya sehat-sehat aja. Jadi sebaiknya kapan dan apakah harus ada keluhan sakit baru ke dokter atau malah sebaiknya untuk mencegah atau untuk berkonsultasi atau untuk mengajarkan cara perawatan gigi. Ini idealnya berapa kali dalam setahun dok atau misalnya? Idealnya itu 6 bulan sekali. Jadi tapi kalau saran saya misalnya ibu yang datang bawa anaknya, saya kasih tahu sebaiknya jangan tunggu anaknya sakit baru datang, karena pada saat dia sakit dia pasti akan ada rasa trauma. Jadi misalnya anaknya memang masih kecil 1 tahun tapi dia sudah mengenal, sudah bisa melihat, meniru, boleh aja dibawa gitu, hanya sekedar mengenal dengan dokternya, atau pada saat mamanya ke dokter dia ikut, dia melihat seperti itu. Nah dari situ dia akan belajar bahwa dokter gigi itu menyenangkan, sehingga ketika diajak ke dokter gigi untuk sekedar membersihkan atau itu dia udah sangat senang gitu. Jadi sih idealnya adalah 6 bulan sekali atau setahun 2 kali ya dok ya. Setahun 2 kali. Dan dibiasakan sejak kecil dibawa gitu ke klinik, jangan dibawa saat sakit ya. Tapi memang benar sih sahabat permata, dia biasanya kita ini trauma sama dokter gigi, mungkin udah giginya sakit gitu ya. Baru datang dokternya mungkin pakai masker kan dari dulu ya, kalau dokter gigi pasti pakai masker, jadi menakutkan. Baik dokter, terima kasih nih sudah mau meluangkan waktu bersama saya, mau memberikan edukasi ke orang tua untuk menjaga kesehatan gigi anak-anaknya. Sahabat permata, Dr. Rizka Uli atau biasa disapa dengan Dokter Gigi Rizka, praktek setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu di Rumah Sakit Permata Jonggol. Untuk hari Rabu, beliau prakteknya sore dari jam 15 sampai jam 18. Untuk hari Jumat, beliau praktek pagi jam 9 sampai jam 12, dan juga beliau praktek di hari Sabtu jam 15 sampai 18. Jadi mungkin apabila sahabat permata Jonggol Senin sampai Jumat kerja, jadi baru bisa ke dokter gigi nih hari Sabtu gitu ya. Aduh enaknya hari Sabtu tuh sore-sore biar lebih lowong rumah sakitnya gitu ya, nggak terlalu antri. Jadi sahabat permata Jonggol bisa melakukan telekonsultasi dulu boleh, atau misalnya mau booking dulu nih, mau bertemu dengan dokter gigi Rizka di hari Sabtu jam 15 sampai jam 18. Kalau telekonsultasi misalnya, dok saya masih takut nih ke rumah sakit, mau konsultasi secara online untuk gigi gitu ya, bisa ya dok? Bisa. Ya di 0857 106822. Untuk poli gigi saat ini hanya menerima pasien umum, juga asuransi dan pribadi. Jadi jangan lupa konsultasikan kesehatan gigi Anda ke klinik gigi Rumah Sakit Permata Jonggol bersama dokter gigi Rizka dan tim di sini ya. Kalau untuk dokter gigi Rizka praktek setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Salam sehat sahabat Permata Jonggol. Sampai jumpa di acara Tanya Dokter berikutnya.